Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma'badu. Kembali lagi di channel rembukan.com. Dan seperti pada video-video sebelumnya, kita akan mengkaji kitab Risalah Ad-Durar Al-Muntathirah fi Masaili Tis'a Asyarah, kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam menerangkan hal-hal atau istilah-istilah terkait wali dan hal-hal yang lumrahnya diklaim oleh beberapa orang hingga terjadi penipuan dan lain sebagainya. Baik, pada pembahasan kali ini, video kali ini, kita akan mempelajari atau mengkaji pemikiran Hadratus Syekh dalam mendefinisikan apa itu wali. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nopo maknane wali? Jawab, lafat wali iku duwe makna loro. Makna kang awal, lafat wali iku anut wazan fa'ilun bimakna maf'ulun, kaya lafat qatilun bimakna maktulun. Jadi wali iku wong kang den reksa Gusti Allah saking ngelakoni dosa gedhe lan dosa cilik, lan saking den colake maring hawa nafsune senajan sak lahdha, lan lamun ngelakoni dosa mongko enggal bali tobat maring Allah Ta'ala. Pada pembahasan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan, apa itu makna wali? Menurut Hadratus Syekh, lafat wali itu memiliki dua pengertian atau bisa dipahami dengan dua pengertian atau dua definisi. Definisi yang pertama, lafat wali itu mengikuti wazan fa'ilun bimakna maf'ulun. Ini adalah ilmu morfologi ya. Seperti lafat qatilun bimakna maktulun. Jadi wali itu adalah orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang dosa-dosa yang besar, dari melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa kecil, dan juga dijaga oleh Allah dari godaan hawa nafsu, walaupun hanya saklahdoh, walaupun hanya sedetik atau sekejap saja. Jadi akan terus dijaga oleh Allah, tidak akan pernah dilepaskan hingga mereka terlena melakukan dosa, walaupun itu hanya sekejap saja. Walaupun misal seorang wali tersebut melakukan dosa, maka dia bergegas untuk melakukan taubat, penyesalan kepada Allah, dan kembali ke jalan Allah, dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Pada definisi kali ini, pada definisi yang pertama ini, Hadratus Syekh memberi penjelasan bahwa wali ini adalah lafat yang mengikuti wazan fa'ilun bermakna maf'ulun. Oke. Lafat yang secara morfologi dia mengikuti wazan fa'ilun tapi maknanya maf'ulun, yang artinya dia seolah-olah seperti lafat habibun, pecinta, tapi di sisi lain dia juga bisa dimaknai mahbub, yang dicintai. Kalau wali ya berarti orang, menurut Hadratus Syekh, wali adalah orang yang dijaga gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa besar, hingga menurut Hadratus Syekh seorang wali sangat mustahil untuk melakukan dosa besar atau bahkan dosa kecil. Dan juga sangat tidak mungkin bagi wali, bagi Mbah Hasyim Asy'ari itu
melakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah tipu daya hawa nafsu. Jadi wali menurut Hashim adalah seorang yang dijaga oleh Tuhan hingga tidak mungkin dia melakukan dosa besar, satu. Yang kedua, tidak mungkin dia terjerumus pada hal-hal yang sifatnya tipuan dan rayuan hawa nafsu. Juga tidak akan pernah melakukan dosa-dosa kecil. Jadi mereka terjaga betul dari tiga hal ini, dosa besar, dosa kecil, hawa nafsu. Terus seandainya seorang wali ini terjerumus untuk melakukan dosa, tentu dosa bisa dosa besar, dosa kecil, ataupun mengikuti hawa nafsunya, itu mereka bergegas untuk bertaubat kepada Allah. Tobat tentu saja dengan adanya penyesalan, dengan meninggalkan dosa tersebut, dengan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut di kemudian hari. Dan yang keempat, mengqadha'i hal-hal yang ditinggalkannya hingga tidak ada kerugian-kerugian yang sifatnya hutang syar'i gitu ya. Nah, oleh karena itu wali ini adalah manusia biasa yang masih mungkin melakukan dosa, tapi oleh Allah diberi penjagaan, lebih dilindungi daripada orang lain untuk melakukan dosa besar, dosa kecil, dan melakukan hal-hal yang sifatnya rayuan nafsu, hawa nafsu, atau hanya karena nafsu. Tapi walaupun dia dijaga tidak seperti Nabi, seorang wali masih dimungkinkan melakukan satu dosa. Tapi wali kalau melakukan dosa itu langsung bergegas melakukan taubat, tidak lalu mengaku bahwa itu dibolehkan bagi wali. Jadi wali itu manusia biasa, prinsip dasarnya, syariatnya itu sama dengan manusia biasa. Apa yang dilarang oleh kepada manusia biasa juga dilarang kepada wali. Jadi sama saja, Quran dan sunnahnya masih sama. Ketika seorang wali melakukan hal-hal yang dianggap dosa, dia harusnya langsung bertobat. Ini adalah gambaran ideal seorang wali. Jadi ketika seorang wali atau orang-orang yang mengaku wali kok melakukan dosa dan dia berdalih bahwa saya sudah diperbolehkan oleh Allah, itu tidak benar. Jadi pada definisi yang awal ini, seorang wali itu adalah seorang muslim yang tidak nyeleneh, dia sangat taat, dia dijaga tanda kutip tidak melakukan hal-hal dosa kecil maupun besar, tidak terjerumus oleh tipu daya rayuan hawa nafsu hingga dia melakukan dosa ataupun hal-hal yang sifatnya tidak baik gitu ya bagi dirinya dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka terjerumus terhadap dosa dan juga ikut hawa nafsu, juga masih tergoda oleh hawa nafsu, karena mereka bukan nabi, mereka tidak benar-benar suci, mereka tidak benar-benar maksum seperti nabi, tapi mereka hanya tanda kutip dijaga di sini tentu tidak lalu serta-merta membuat mereka bebas dari semua dosa, masih memungkinkan mereka melakukan dosa. Ini adalah definisi pertama dari seorang wali menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada video berikutnya akan kita bahas definisi berikutnya terkait wali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.